wa ala iqaiqiha wa kana ma'a dzalika fariyul qalbi anil maili ilan nisa war rukun ilaihinna fa innahu la ba'sa alaihi fi tarkihi fala junaha faqad ra'a dzalika wa akhadha bihi jama'atun minas solihis salaf wal khalaf rahimallahu wa qad qila li ba'dihim ala tazawwaj faqala qad ajastu an takwimin nafsi afa addumu ilaiha nafsan thaniya wa qila mithlu dhalik lil akhar minhum faqala law qaddartu ala tatliqi nafsi la talaqtuha wa qila li Bashar bin Harith rahimallah innan nas yatakallamuna fika yaquluna innaka tariku lisunnah yuriduna tazawwad faqala qulu lahum huwa mashhulun bil fariḍah. Qultu fayambaghi liman arada atazawwad ayazawwaja bi niyatil isti'ana 'ala ad-din wal akhirah wa man taraka fayambaghi ayatruka bi niyati tahaffud 'ala ad-din wa ithari janibi salam wal ihtiyat fayakunu fi dhalika tazawwad wa tarkihi 'ala niyati shalihah yuslihu tagarrub biha ila Allah wa amma man ya'ul fi nikahi wa fi tarki nikah 'ala hududid dunya wa a'radhiha wa bithaihi at-tab'i wasyahwa fahuwa ba'idun minas shawab wa ta'si bi salihis salaf wallahul muwaffiq wal mu'in la rabba ghairah. Dan barang siapa yang ingin menikah maka hendaknya dia mencari wanita yang baik agamanya, yang solehah, meskipun wanita tersebut miskin dan tidak menonjol kecantikannya. Rasulullah SAW bersabda, carilah wanita yang baik agamanya supaya kalian tidak sengsara. Manusia tidak boleh mengawini perempuan karena harta dan kecantikannya saja, karena itu hukumnya makruh. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengawini wanita karena kecantikannya, barangkali kecantikannya akan membinasakannya. Dan janganlah kalian mengawini perempuan atau wanita karena hartanya, barangkali hartanya akan membuat sombong. Akan tetapi kawinlah perempuan tersebut karena agamanya. Kemudian jika seseorang ingin meninggalkan pernikahan supaya bisa konsentrasi pada ilmu dan ibadah serta menjauhi kesibukan dunia dan kenikmatannya, dan di samping itu hatinya kosong dari kecenderungan dan keinginan kepada perempuan, maka tidak ada masalah bagi dirinya dan diperbolehkan dan tidak berdosa jika dia tidak menikah. Sejumlah orang yang soleh mempunyai pendapat demikian dan mereka mengamalkannya. Sampai pernah dikatakan kepada seseorang yang soleh, ulama yang tidak menikah, mengapa engkau tidak kawin? Maka orang soleh yang tidak mau menikah itu menjawab, aku belum mampu untuk meluruskan diriku, bagaimana bisa aku menambahi dengan seseorang yang lain. Bahkan pernah dikatakan pula kepada orang yang lainnya, maka mereka berkata, seandainya aku mampu untuk mencerai diriku, niscaya aku akan mencerai diriku sendiri. Dan dikatakan kepada Bashir ibnul Haris, mudah-mudahan Allah merahmatinya, orang berkata, orang-orang membicarakan kepadamu tentangmu, yaitu mereka berkata bahwasanya engkau meninggalkan sunnah, yaitu maksudnya pernikahan. Maka dijawab, maka katakan kepada mereka, aku sedang sibuk dengan amalan-amalan fardu sampai tidak sempat untuk melaksanakan amalan yang sunnah. Maka barang siapa yang ingin kawin atau sebaliknya kawin dengan niat menggunakan untuk memelihara agama dan mencapai kebahagiaan akhirat,
Dan barang siapa yang tidak ingin kawin atau menikah, hendaknya dia juga berniat untuk memelihara agama dan mengutamakan keselamatan serta berhati-hati. Maka dalam perkawinan itu dan keengganan untuk menikah itu terdapat niat yang baik dan tepat untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bila mana dalam pernikahan itu atau keengganan untuk menikah, dia mengharapkan kesenangan dan kepuasan duniawi serta menuruti dorongan tabiat dan syahwatnya, maka dia jauh dari kebenaran dan tidak akan mengikuti salaf-salaf atau ulama-ulama yang soleh. Hanya Allah yang bisa memberi taufik dan pertolongan, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menikahi perempuan itu, atau sebaliknya seorang perempuan untuk menikahi laki-laki itu, yang pertama itu dikarenakan agamanya, bukan karena yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menikah dikarenakan agamanya, niscaya orang tersebut akan selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf kalau menikah itu jangan dilihat hartanya, jangan dilihat cantiknya, tapi dilihat agamanya dulu. Seagama enggak? Kalau seagama silahkan. Jadi dipilih agamanya dulu. Jangan menikah beda agama, hukumnya haram. Ya. Maka dihitung zina, setiap dia melakukan hubungan dihitung zina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'ah li arba'ah lima liha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha fatfar bidatid tarisat yadak. Kata Nabi Muhammad SAW, wanita itu dinikahi karena 4 hal, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama karena hartanya, kemudian karena nasabnya atau agama, karena nasabnya, hartanya, kemudian kecantikannya dan agamanya. Dan dari 4 tersebut yang paling utama, kata Nabi Muhammad, adalah agamanya, kata Nabi Muhammad. Maka perhatikan agamamu, maka kamu akan selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf kalau mau menikah, yang pertama harus seagama. Jangan beda agama. Kalau beda agama, maka kita nggak akan selamat hidupnya dunia akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menikahi wanita dikarenakan kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak. Dan jangan kalian menikahi perempuan karena hartanya, karena mungkin hartanya bisa menjadikan mereka sesat. Tapi nikahilah perempuan itu karena agamanya. Seseorang budak yang berkulit hitam, yang telinganya sobek, tetapi memiliki agama, itu lebih utama daripada mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang dilihat, ya maaf, jangan tertipu dengan kecantikan, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau cantik itu bisa merusak. Ya maaf, bahasanya orang cantik itu nggak selalu cantik, Pak. Ya suatu saat bisa tua, bisa keriput. Ya mungkin sekarang cantik, tunggulah 10 tahun ke depan. Sudah mulai itu, nggak pakai 10 tahun nanti keluar jerawatnya, nanti kena penyakit kulit, mungkin yang lainnya. Ya. Memang orang itu maaf senang dengan orang yang cantik, cuma jangan tertipu, belum tentu kecantikan itu akan kekal, karena kecantikan itu tidak mungkin kekal. Begitu juga harta, jangan tertipu dengan harta. Takutnya apa? Kita menikah berharap harta, nggak taunya beberapa lama kemudian setelah kita menikah jatuh miskin. Ya, akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Yang pengharap cantik nggak taunya jadi tua, berharap kekayaan nggak taunya jatuh miskin. Ya. Tapi nikahilah karena agamanya, kata Nabi Muhammad. Ya. Seandainya ada orang budak hitam, telinganya sobek tapi beragama, itu lebih baik daripada orang putih kaya tapi tidak memiliki agama. Maksudnya bukan beragama Islam. Ya.
Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba sahaya yang jelek, yang kulitnya hitam tapi imannya kuat, itu lebih utama daripada perempuan yang kulitnya putih, cantik tapi tidak beragama, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi nomor satu itu patokannya adalah agama. Ya. Ada orang non muslim, maaf cantik, kaya. Ada yang muslim sudah jelek, ya hitam, menakutkan, bahasanya melarat. Lebih baik yang hitam, jelek, melarat, menakutkan ini daripada yang cantik, kaya, menawan tapi tidak beragama. Ya. Ini perintah dari Nabi. Kalau sudah beragama, nomor dua kata Nabi Muhammad, cari perempuan yang baik, yang soleha. Satu agama. Setelah selesai satu agama bukan selesai, cari yang baik. Ya. Sama-sama Islam umpamanya bagus, tapi cari Islam yang baik. Ya. Cari suami yang soleh, cari istri yang soleha kata Nabi Muhammad. Jangan cuma Islam tapi nggak soleha, percuma. Islam tapi nggak soleh juga percuma. Cari yang seagama, kemudian yang soleh atau soleha kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Nabi